Izin bertanya Ustaz, jika ada seorang istri dengan 2 orang putri mendapati suaminya berselingkuh dan berzina berdasarkan kejujuran suami, dan suami memilih istrinya dibanding selingkuhannya tadi, dan suami pernah mengatakan bahwa hatinya sudah lama tersusupi oleh wanita tersebut jauh sebelum mereka menikah, si istri merasa sakit hati tetapi tidak melakukan apa-apa kecuali mengadukan semuanya kepada Allah di sepertiga malamnya dan juga orang tua laki-laki si suami. Si istri sekarang merasa selalu curiga dengan suami sejak kejadian tersebut, dan kadangkala istri memang menemukan chatting mesra si suami dengan wanita lain berbeda dengan wanita yang pertama tadi. Suami selama ini masih pulang memberikan nafkah mingguan buat istri dan anak-anaknya, tapi suami pernah mengatakan jangan mencari tahu tentangnya di luar sana jika tidak menyukai cara hidupnya ini. Terserah istri mau seperti apa. Istri bingung mesti bersikap seperti apa. Jika ini hukuman karena kurangnya cinta istri kepada Allah, apa yang harus dilakukan oleh istri-istri? Mohon masukannya Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama yang perlu kita camkan, lagi-lagi materi yang kita bahas dulu nih, kita mulai dari situ, dimulai dari materi yang baru saja kita bahas. Coba evaluasi rasa cinta kita kepada Allah, dan coba evaluasi selama ini kita prioritaskan apa, atau apa yang kita prioritaskan. Apakah yang kita prioritaskan yang dicintai oleh Allah, atau yang kita prioritaskan yang dicintai oleh diri kita. Yang disukai oleh diri kita atau yang dicintai oleh Allah. Ini poin. Jadi mulai dari core dulu lah gitu loh. Jangan masuk ke masalah teknis. Perbaiki iman kita sama Allah, perbaiki tauhid kita, perbaiki skala prioritas dalam hidup, lalu perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya, ajak suami bertobat kepada Allah, dan ingatkan juga suami dengan baik-baik gitu loh, asal jujur ya. Kalau suami tetap begitu, hidupnya sendiri yang akan berantakan, lalu hidup anak-anak kita akan berantakan, kecuali kalau Allah maafkan dan jaga. Tapi arahnya ke sana, karena kan perselingkuhan itu menunjukkan konsep yang sama. Jadi terapkan materi kita dari sisi istri, dari sisi suami. Sisi istri ya coba dievaluasi, makanya akhirnya kan sakit hati kan, karena kita dikecewakan oleh orang yang kita pilih, kita cintai. Nah pertanyaannya dulu waktu kita memilih dia, apakah benar karena kriterianya Allah cintai, kriteria yang dicintai oleh Allah, atau karena diri kita? Kalau kotak ini sudah benar, kan kemudian cuma dua, udah benar atau salah. Kalau salah coba itulah biangnya, penyebabnya. Kalau sudah benar coba evaluasi yang lain. Coba jujur sama Allah. Intas dukin layas duka, jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Coba perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perbaiki diri kita. Lalu dari sisi suami juga demikian. Tidaklah laki-laki atau wanita itu berselingkuh kecuali karena dia menomorsatukan yang dia inginkan dibanding yang Allah cintai. Karena Allah nggak mencintai perselingkuhan. Allah benci terhadap perzinaan. Tapi kenapa kita lakukan? Karena kita menomorsatukan yang kita sukai, yang kita cintai dibanding apa yang dicintai oleh Allah. Nah kalau demikian, kembali lagi ke kaidah tadi, sunnatullahnya orang-orang kayak gini hidupnya susah, berat, jelimet, berantakan, dan Allah akan putuskan itu. Ketika dia pengen lagi Allah putuskan, dia nggak akan dapat apa yang dia inginkan sebagaimana yang dia hasratkan. Enggak.
Kalaupun dapat 1-2 kali, tapi resikonya terlalu besar dan dampak yang lain terlalu banyak, akan berantakan deh, serius, hidup akan berantakan. Kesannya aja enak, enggak. Itu sunnatullah. Jadi sampaikan baik-baik, ayo kita kembali bertobat, kembali istighfar. Bilang, aku nggak akan cari-cari tahu apa, misalnya aku akan tetap fokus menunaikan tugasku. Tapi ingat, kalaupun istri nggak tahu, Rob kamu tahu, Allah Maha tahu. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi. Ada banyak istri kalaupun tahu nggak bisa buat apa-apa. Bukan meremehkan wanita, enggak sama sekali, tapi kenyataan sebagian istri kalaupun tahu nggak bisa buat apa-apa. Sebagian, saya nggak katakan semuanya. Tapi kalau Allah yang tahu, siapa yang bisa bersembunyi dari Allah? Siapa yang bisa mencegah azab Allah? Siapa yang bisa melawan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu kan yang dilupakan para suami, para laki-laki kalau bermaksiat. Laki-laki berpikir bahwa dia akan berhadapan dengan istrinya. Bukan. Yang pertama kali dia bukan berhadapan dengan istrinya, dia akan berhadapan dengan Robnya dan Rob istrinya. Itu yang jadi masalah. Kalau laki-laki membangun langkahnya dengan kaidah ini, maka dia nggak akan berani menomorsatukan cintanya yang dia inginkan dibanding cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara baik-baik. Wallahu ta'ala bishawab.